Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin dan hadirat, azanallahu wa iyyakum. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam merupakan nikmat terbesar yang tidak bisa kita tebus dengan apapun. Nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat taufik dan hidayah hanya kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil liqa. Hadirin dan hadirat, a'azanallahu wa iyyakum. Tanpa terasa telah berlalu hampir 2/3 dari bulan suci Ramadan yang sangat kita cintai ini. Telah berlalu hampir 20 hari dari bulan yang mulia ini. Tidak lama lagi bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini akan pergi meninggalkan kita. Begitu cepat terasa bulan ini, hari demi hari berlalu. Sehingga bulan yang merupakan momentum untuk kita mengejar ampunan Allah, momentum untuk kita terbebas dari api neraka, sebentar lagi akan berlalu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mensifati bulan yang mulia ini dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan Ramadan ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang terbatas. Hari-hari yang terbatas. Hari-hari yang begitu cepat terasa berlalu begitu saja. Sementara kita semua meyakini kita belum tentu masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Begitulah pergantian siang dan malam silih berganti yang kita rasakan di luar Ramadan saja begitu cepat berjalan. Di luar Ramadan begitu cepat terasa perubahan siang dan malam ini silih berganti. Dan perubahan siang dan malam yang begitu cepat kita rasakan, bagi orang-orang yang beriman, dia mengambil pelajaran dari fenomena tersebut. Bukan hanya dianggap sebagai fenomena alam biasa, tapi mereka mengambil pelajaran dari pergantian siang dan malam tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Furqan, bahwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang menjadikan siang dan malam ini silih berganti bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran atau bagi orang-orang yang mau bersyukur. Demikianlah waktu begitu cepat bergulir, hadirin azallahu wa iyyakum. Karenanya orang yang beriman mengambil pelajaran dari begitu cepatnya hari demi hari ini berlalu, dan disinilah pentingnya kita untuk muhasabah diri kita. Muhasabah diri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu 'alaikum fi hisabi ghadan in tuhasibu anfusakum al-yawm. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar, yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan timbanglah diri kalian saat ini sebelum nanti amalan kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan persiapkanlah diri kalian untuk pertemuan besar dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam pertemuan tersebut tidak ada satupun yang tertutup, tidak ada satupun yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita lihat bagaimana potret para salafus saleh kita hadirin azallahu wa iyyakum. Mereka adalah orang-orang yang memuhasabah diri mereka itu secara harian, bukan bulanan, apalagi tahunan. Karena konsep dasar muhasabah Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu senantiasa introspeksi diri mereka. Muhasabah, lihat apa yang telah mereka perbuat dalam kehidupan, lihat apa yang akan dia bawa setelah kematian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri dari kalian melihat apa yang telah dipersiapkan untuk kehidupan akhiratnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pentingnya muhasabah seperti ini hadirin azanallahu wa iyyakum, karena pada hakikatnya setiap detik yang berlalu dalam kehidupan kita ini, hakikatnya kita semakin mendekati kematian kita. Bagaimana hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun begitu cepat berlalu, sementara kita tidak memuhasabah diri kita, sementara ajal kita terus semakin mendekat. Setiap detik berlalu dalam hidup kita, kematian kita semakin mendekat. Karena Allah sudah menentukan kapan titik ajal kita, limitnya sampai mana, Allah sudah tentukan. Tidak akan bergeser. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, mereka tidak akan bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Dan setiap detik berlalu kita mendekati ajal kita. Maka disinilah pentingnya kita muhasabah diri kita. Kalau kita lihat bagaimana para salafus saleh kita terdahulu, mereka senantiasa muhasabah seperti ini. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, ya bena Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sungguhnya kalian itu hanyalah ibarat kumpulan hari-hari. Setiap satu hari berlalu, maka akan pergi bagian dari diri kalian. Terus semakin banyak hari berlalu, maka kalian akan habis umurnya di dunia ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, innal layla wan nahar ya'malani fik fa'amal fihima. Sungguhnya siang dan malam itu terus bergulir pada diri kalian, maka segeralah beramal pada siang dan malam tersebut, jangan ditunda-tunda. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Tidak ada penyesalan terbesar yang aku rasakan kecuali penyesalanku atas suatu hari yang mataharinya terbenam di hari itu, dan aku sadar dengan terbenamnya matahari itu ajalku semakin berkurang sementara amalanku tidak bertambah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Kehidupan dunia kita ini terus pergi meninggalkan kita. Dunia ini berlalu di belakang kita, semakin jauh meninggalkan kita. Sementara akhirat itu terus mendekat ke hadapan kita, semakin mendekat. Dunia semakin pergi, akhirat semakin mendekat. Kita tidak lama meninggalkan dunia, tidak lama juga kita akan pergi masuk menuju akhirat kita. Walikulli wahidin minhuma banun. Setiap dari dunia dan akhirat itu ada pengekornya, ada pengikutnya, ada loyalisnya. Ada orang yang pengekor dunia, ada orang yang emang dia mengejar akhiratnya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian sebagai pengekor akhirat, janganlah kalian menjadi pengekor dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Karena hari ini yang ada hanyalah amalan saja. Kita diperintahkan untuk beramal saja, belum ada hisabnya saat ini. Tapi nanti di akhirat yang ada tinggal hisabnya saja, tidak ada lagi amalan yang bisa kita lakukan. Yang ada tinggal hisabnya saja. Kita sudah tidak bisa lagi beramal.
Maka hadirin azanallahu wa iyyakum. Bagaimana kita meniti jejak para salafus saleh kita yang mereka itu terus bermuhasabah diri kita. Mereka adalah contoh orang-orang cerdas, orang-orang yang senantiasa mengingat kematiannya, orang-orang yang senantiasa memperindah persiapan mereka menuju kehidupan akhiratnya. Karena kita semua ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kita semua ini sedang melangkahkan kaki kita menuju Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah pasti, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh." Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka karihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, sungguh kalian ini sedang berusaha dengan keras untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kalian pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, kesempatan yang Allah berikan manfaatkan sebaik-baiknya untuk bekal kita menuju negeri akhirat, karena hari ini terus bergulir. Sementara amalan kita mungkin masih begitu saja, maka manfaatkanlah momen, kesempatan, umur yang masih Allah berikan, wabil khusus kesempatan, nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allah masih berikan kita kesempatan hidup di bulan yang mulia ini, dan insya Allah ta'ala Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan hari yang begitu spesialnya, yang dinanti-nanti oleh orang yang beriman, yang merupakan kesempatan besar kita untuk berbekal negeri akhirat kita, yang mana orang yang menyia-nyiakan hari ini, kesempatannya adalah orang yang sangat merugi, yang benar-benar terhalang dari sekian kebaikan, yaitu kesempatan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Karenanya hadirin azanallah wa iyyakum, di kesempatan yang singkat ini insyaallah taala kita akan membahas secara ringkas terkait dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi hari-hari malam-malam yang 10. Di antara ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wa layalin 'ashr ini maknanya yaitu 10 hari terakhir Ramadan yang kita insya Allah sebentar lagi akan memasukinya. Hari-hari terbaik, hari-hari final untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebentar lagi kita akan memasukinya insya Allah ta'ala, yaitu di 10 malam terakhir bulan Ramadan, di mana 10 malam terakhir ini begitu spesialnya, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir ini, beliau sangat bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi, Rasul, surganya tertinggi, surga tidak akan dibuka kecuali Nabi SAW yang mengetuknya. Orang yang sudah pasti diampuni dosa-dosanya, orang yang paling tinggi derajatnya di surga, kekasih Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 hari terakhir beliau bersungguh-sungguh. Disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, idza dakhala al-'ashr, kan Nabi SAW idza dakhala al-'ashru, Nabi SAW kalau sudah masuk al-'ashr, Aisyah mengibaratkan sudah masuk 10. Maksudnya apa? 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi selalu menghidupkan malam-malamnya. Kemudian Nabi SAW membangunkan keluarga-keluarganya, semua istri-istri dibangunin suruh beribadah. Wajadda, dan beliau sangat bersungguh-sungguh, wasyaddal mi'zar. Beliau mengencangkan tali ikat sarungnya. Sebutkan maknanya, beliau itu ibarat kalau orang yang sangat sungguh-sungguh giat bekerja mengikat sarungnya. Sebagian memaknai maknanya Nabi SAW tidak menggauli istri-istrinya di 10 malam terakhir itu. Saking beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir.
Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Nabi SAW ketika baru masuk Ramadan, baru masuk, memberikan kabar gembira ke hadapan para sahabatnya tentang masuknya bulan mulia ini, Nabi langsung menyebutkan malam Lailatul Qadar di situ. Beliau SAW bersabda, "Inna hadha syahr qad hadarakum." Sungguhnya bulan mulia ini telah datang kepada kalian. Baru masuk Ramadan, Nabi SAW kasih kabar gembira. Sudah masuk bulan Ramadan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nabi langsung menyebutkan bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurima khairaha faqad hurim. Faman hurima khairaha faqad hurima kullu khairin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang terhalangi tidak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh ini orang benar-benar terhalang dari seluruh kebaikan. Ini orang-orang benar-benar terhalang dari kebaikan, orang yang benar-benar terhalang dari seluruh kebaikan. Siapa yang Allah kasih kesempatan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, tapi dia tidak manfaatkan untuk kebaikan, maka ini orang benar-benar orang yang terhalangi dari sekian banyak kebaikan. Wala yuhramu khairaha illa mahrum. Tidaklah orang yang terhalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar kecuali orang ini benar-benar terhalangi dari seluruh kebaikan. Karenanya hadirin azanallahu wa iyyakum, di antara nikmat yang Allah berikan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, umat yang umurnya pendek-pendek seperti kita ini. Usia kita tidak seperti umat-umat terdahulu yang Allah kasih umur mereka itu bisa sampai ratusan tahun. Mereka punya banyak kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita pendek-pendek. Nabi SAW menyebutkan a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqallu man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 kata Nabi SAW. Rata-rata umur segitu. Sedikit yang umurnya lewat dari segitu. Biasanya sekitaran itu umur umatku. Nabi Muhammad, usia umat Nabi Muhammad sudah meninggal dunia di usia segitu rata-rata. Pendek sekali. Berapa persentase ibadah kita dari umur segitu? Sangat sedikit. Sementara surga Allah itu begitu mahalnya. Sementara amalan kita yang sedikit ini tidak mampu untuk menebus surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di antara nikmat dan rahmat kasih sayang Allah kepada umat akhir zaman ini, Allah memberikan kita beberapa kesempatan emas yang kalau kita manfaatkan itu pahalanya bisa besar sekali, seakan-akan kita beribadah banyak, beribadah sekian tahun. Di antaranya Allah memberikan keutamaan kemuliaan bagi umat ini adanya malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Siapa dari kita yang umurnya nyampe segitu? Belum tentu umur kita segitu. Dan kalaupun nyampe umur kita segitu, berapa persen ibadah kita di umur segitu? Ibadahnya diterima atau tidak? Tapi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia seakan-akan beribadah 83 tahun 4 bulan. Maka tidak salah ketika Nabi menyampaikan sangat merugi orang yang kalau dikasih kesempatan bertemu malam Lailatul Qadar tapi dia tidak manfaatkan untuk kebaikan. Ini orang benar-benar terhalang dari seluruh kebaikan. Semua yang hidup di malam itu dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Semua yang masih hidup di malam itu hakikatnya dia bertemu malam Lailatul Qadar. Masalahnya dia ngapain di malam itu? Ketika malam Lailatul Qadar dia lagi tidur. Ketika lagi sedang malam Lailatul Qadar, dia sedang nonton film kah misalnya? Ketika sedang malam Lailatul Qadar itu dia sedang main gapleh sama teman-temannya misalnya. Lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngopi-ngopi, atau dia lagi ibadah. Ketika malam Lailatul Qadar dia sedang tilawah Al-Quran. Ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dia sedang berdiri qiyamul lail, sedang sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi pembedanya. Karenanya untuk mendapatkan kemuliaan ini dan insya Allah ketika orang dia menghidupkan 10 malam terakhir ini,
benar-benar dia menghidupkan dengan ibadah, maka bisa dipastikan dia mendapatkan keutamaan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya hadirin azanallahu wa iyyakum. Kenapa malam tersebut dinamakan malam Lailatul Qadar? Ringkasnya ada 3 makna disebutkan oleh para ulama. Al-Qadar itu maknanya asyaraf, Al-Qadar maknanya itu takdir, kemudian Al-Qadar itu maknanya ad-dhiq. Pertama, Al-Qadar itu maknanya asyaraf, kemuliaan. Karena emang malam itu malam yang begitu mulia, malam di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Makanya secara bahasa Al-Qadar itu maknanya asyaraf, kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu artinya malam yang mulia. Makna yang kedua, Al-Qadar itu maknanya takdir. Kenapa disebutkan malam Lailatul Qadar malam takdir? Karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdir tahunan kepada malaikat, memberikan catatan takdir tahunan 1 tahun, sejak malam Lailatul Qadar ke malam Lailatul Qadar tahun berikutnya, Allah berikan bocoran takdir hambanya kepada malaikat. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Ad-Dukhan. Itu juga kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar, artinya takdir. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Sungguhnya kami yang beri peringatan. Pada malam tersebut ditentukan setiap perkara-perkara manusia dengan penuh hikmah. Jadi pada malam tersebut Allah menurunkan takdir 1 tahun penuh untuk hambanya. Jadi catatan takdir itu malaikat tidak tahu yang di Lauhul Mahfuz, kecuali yang Allah berikan bocoran-bocorannya. Di antaranya apa? Di antaranya takdir tahunan ini. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Makanya disebut juga malam Lailatul Qadar itu maknanya apa? Malam takdir. Qadar maknanya itu takdir. Makna yang ketiga, Al-Qadar itu artinya dhiq, sempit, sesak. Secara bahasa qadar itu artinya juga sempit. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahanan." Dan ketika manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara 'alaihi rizqahu, dan Allah menyempitkan rezekinya. Maka mereka berkata, Allah sedang menguji, Allah sedang menghinakanku. Demikian juga dalam surat Al-Anbiya, "Wa dhannun إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات." Dan Dhannun, malaikat Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya karena marah, وظن أن لن نقدر عليه, dan dia menyangka bahwasanya kami tidak akan menyempitkannya, kata Allah SWT. Maka Allah takdirkan Nabi Yunus tertelan oleh ikan. Jadi qadar itu secara bahasa juga maknanya sempit. Kenapa disebut malam itu malam yang sempit? Karena para malaikat berbondong-bondong turun ke bumi untuk menyaksikan dan membawa keberkahan rahmat, untuk menyaksikan keberkahan hari itu. Keberkahan malam Lailatul Qadar. Berbondong-bondong para malaikat turun ke bumi. Saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi malam itu, bumi ini jadi sempit. Bukankah Allah yang menyebutkan tanazzalul malaikah warruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun, bahkan ar-ruh. Apa maknanya ruh di sini? Apa maknanya ruh di dalam ayat itu hadirin? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat-malaikat semua pada turun, dan Jibril pun alaihissalam ikut turun ke bumi untuk menyaksikan kemuliaan malam itu. Saking banyaknya malaikat turun sampai sesak bumi ini sempit. Itu makna qadar yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Kapan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kapan? Malam Lailatul Qadar itu tidak ada yang tahu kapan pastinya. Karena disebutkan dalam hadis sahih, ketika itu Allah memberikan ilmu kepada Nabi SAW tentang malam Lailatul Qadar. Ketika Nabi SAW hendak keluar dari rumahnya untuk menyampaikan kapan malam Lailatul Qadar, fatalaha rajulan. Nah, maka ada 2 orang lagi berantem, lagi ribut. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "Kharajtu li ukhbirakum bilailatul qadar." Aku tadi keluar untuk ngasih tahu kalian kapan malam Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan, tapi fulan sama fulan berantem ribut.
Farufi'at, maka ilmu itu diangkat dariku. Aku jadi lupa, nggak ingat, nggak tahu. Wa asa an yakuna khairan lakum. Dan semoga itu lebih baik bagi kalian. Dirahasiakan malam itu semoga itu lebih baik bagi kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah. Maka cari malam itu di 9 hari terakhir, di 7 hari terakhir, di 5 hari terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya pasti nggak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar. Tapi yang jelas malam Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Bagaimana Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang Allah turunkan pada bulan tersebut Al-Qur'an. Jadi malam Lailatul Qadar bisa dipastikan ada di bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi, malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, taharru Lailatul Qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi ada riwayat juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, taharru Lailatul Qadri fil witri min al-'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi informasi yang paling spesifik yang kita dapatkan malam Lailatul Qadar itu adanya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tanggal berapa itu tidak ada yang tahu. Jadi jangan main tebak-tebakan. Kalau ada yang mengklaim malam Lailatul Qadar itu malam ini, malam itu pendapat yang keliru. Karena emang malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan dengan hikmahnya. Karena kalau seandainya orang tahu kapan malam Lailatul Qadar, maka dia akan beribadah di malam itu saja, dia akan meninggalkan malam yang lain. Kalau seandainya orang dia benar-benar menghidupkan 10 malam terakhir full dengan qiyamul lailnya, dengan tilawah Al-Qur'annya, dengan zikirnya, dengan ibadah-ibadah yang lain, maka bisa dipastikan ini orang dapat malam Lailatul Qadar. Tapi kemudian pendapat yang kita rincikan tentang kapan malam Lailatul Qadar itu secara umum ada 2 pendapat. Pendapat pertama, malam Lailatul Qadar ini ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar ini berpindah-pindah dari tahun ke tahun di malam ganjilnya. Ini pendapat dikuatkan oleh Imam Nawawi, kemudian juga dipilih oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, gurunya Ibnu Hibban, juga dari mazhab Syafi'i. Kemudian juga ini dipilih oleh Al-Imam Muzani, murid langsung Imam Syafi'i. Pendapat kedua, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tetap tidak berpindah-pindah. Suatu malam khusus di malam ganjil, dan ini pendapat jumhur ulama Syafi'iyah. Mayoritas ulama Syafi'iyah berpendapat malam Lailatul Qadar itu tidak berpindah-pindah. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Karena malam itu mulia karena turunnya Al-Quran, maka tidak mungkin malam tersebut berpindah-pindah. Sebagian ulama yang berpendapat malam itu berpindah-pindah karena begitu banyak dalil yang menunjukkan malam Lailatul Qadar itu terjadi di zaman Nabi itu di tanggal-tanggal yang berbeda di ganjil. Karenanya untuk mengkompromikan riwayat-riwayat sahih tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Tapi Allah Ta'ala alam, yang lebih rajih insyaAllah Ta'ala bahwasanya malam itu tidak berpindah-pindah. Itu tetap satu malam. Karena malam itu mulia karena turunnya Al-Quran, maka tidak mungkin itu malam itu bergeser-geser atau berpindah-pindah. Kemudian selanjutnya hadirin dan hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Bagaimana kiat-kiat kita agar bisa sukses di 10 malam terakhir? Yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasukinya. Yang pertama, sebagaimana ini juga kiat kita sebelum masuk bulan Ramadan kemarin kita sebutkan, yaitu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena dosa-dosa ini menjadi pemberat kita. Berat kita beribadah. Berat kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena beban dosa yang kita pikul ini. Karena yang mau kita sukses di 10 malam terakhir ini, dari sekarang perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dosa-dosa kita ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga meringankan pundak kita. Dosa ini bikin kita berat mau ibadah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Allah menyebutkan, bukankah kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad? Dan kami telah meninggikan penyebutan namamu. Dan kami telah menghapus dosa-dosamu yang memberatkan pundakmu. Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dosa ini bikin kita berat mau ibadah.
Mau kita sukses, semangat 10 hari terakhir, dari sekarang perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita berdoa. Berdoa agar Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menghidupkan 10 malam terakhir ini. Selanjutnya, pertanyaan yang sering ditanyakan terkait pembahasan malam Lailatul Qadar ini, yaitu apa tanda-tandanya malam Lailatul Qadar? Tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu juga dikasih bocorannya kepada kita oleh Nabi SAW. Tapi ingat, kita di 10 hari terakhir ini bukan main tebak-tebakan. Kalau kita main tebak-tebakan, yang ada nanti meleset malam itu. Kita nggak dituntut untuk main tebak-tebakan, untuk mencari-cari, ngincar-ngincar tandanya apa, ngincar cuma malam-malam ganjil saja. Oh kayaknya malam ini, oh kayaknya malam 21 nih, ini kayaknya malam 27 lah. Kalau kita main tebak-tebakan yang ada meleset. Tapi kalau kita menghidupkan 10 malam terakhir, maka bisa dipastikan kita mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Dan tandanya apa? Dalam hadis sebutkan tatlu'u syamsu sabihataha bayda la syu'a'a laha. Di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar, pagi harinya itu matahari terbit, cahayanya redup, gak seperti biasa. Jadi dia agak keputih-putihan dan kayak melemah cahayanya. Tidak seperti biasanya matahari baru terbit itu ada terasa cahayanya itu terasa. Tapi kalau pas malam Lailatul Qadar, dia seperti cahayanya itu redup. Agak keputihan mataharinya. Enggak seperti biasanya. Dalam hadis lain disebutkan tatlu'u syamsu sabihata tilkal lailah mithlu tast laisa laha syu'a hatta tartafi'. Tanda malam Lailatul Qadar di pagi harinya itu mataharinya terbit seperti semacam bejana baskom bulat. Terus dia tidak ada cahayanya. Sampai dia agak meninggi baru dia keluar cahayanya itu baru terasa. Jadi cahayanya itu kayak melemah meredup. Nah, kalau kita lihat di pagi hari suasananya beda. Dan ini kadang terasa nih. Malam yang kita kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Pagi hari itu suasananya agak beda, tenang, ya. Biasanya hawanya itu beda, vibe-nya itu beda. Terus matahari itu agak meredup. Pernah ada kawan saya, dia jalur pulang subuh, sholat subuh dari masjidnya itu, dia bagi jalur pulang itu dia melewati area terbuka begitu dan area tempat matahari terbit. Jadi setiap malam dari malam ke-20, malam ke-21 itu dia foto tuh, dikirim ke grup kita di grup WA. Dia kirim foto cahaya matahari yang baru keluar setiap pagi. Subhanallah, di satu malam, di satu pagi itu beda sendiri dia cahaya mataharinya. Dari sekian foto yang dia kumpulkan di situ hari itu dia beda sendiri cahayanya. Itu tanda bahwasanya malamnya itu tadi malam itu malam Lailatul Qadar. Itu berasa hawanya beda. Kemudian juga di antara tandanya juga datang dalam hadis yang Nabi SAW pernah bermimpi dan itu terjadi di pagi harinya, yaitu adanya hujan. Tapi ini juga tidak bisa kita pastikan, karena memang biasanya kalau hujan itu di sana, di negeri yang memang tidak ada musim hujan, biasanya kalau hujan turun itu dia berurutan. Kadang hujan itu bisa 2 hari, 3 hari beruntun turunnya. Apalagi kalau kita di negeri yang memang lagi musim hujan, biasanya sulit kita untuk menentukannya dengan hujan, karena kita emang banyak hujan. Walhasil intinya, jangan kita mencari-cari, jangan mendebak-debak. Hidupkan saja 10 malam terakhir, ikhlas lillahi ta'ala. Kita menghidupkan malam itu imanan wa ihtisaban, karena iman kita, karena ihtisab kita mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Dengan apa kita menghidupkannya? Dengan berbagai macam ibadah yang bisa kita kerjakan. Paling inti kita qiyamul lail. Kita sholat, jangan absen tarawih di malam itu. Ingat, lakukan karena iman dan ihtisab. Alhamdulillah di masjid ini sejak berapa tahun terakhir diadakan qiyamul lail di 10 hari terakhir. Kita tarawih di malam hari ibadah Isya. Daripada nggak ada kegiatan, malam jam 2 datang lagi ke sini, ada qiyamul lail di masjid ini. Hidupkan lagi dengan baca Al-Quran. Ngaji, kurangi main gadget.
baca Al-Quran. Udah capek, mungkin bisa berzikir. Udah capek, mungkin bisa bangun sholat. Kita bisa lakukan dengan bersedekah di malam itu. Kita bisa bersilaturahmi, telepon orang tua, kasih hadiah pada orang tua, kasih makan fakir dan miskin fuqara di malam hari itu. Di malam-malam terakhir, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Kemudian bagaimana dengan wanita yang haid dan nifas? Bagaimana dia menghidupkan malam tersebut? Wanita haid dan nifas, pendapat yang lebih rajih, mereka boleh baca Al-Quran. Tidak mengapa. Hanya saja mereka tidak boleh menyentuh mushaf. Orang wanita haid dan nifas boleh baca Al-Quran melalui gadgetnya. Zaman sekarang mudah, ada aplikasi Al-Quran di HP. Sama saja dia tilawah Al-Quran. Tidak mesti megang mushaf. Jadi dia mendapatkan pahala tilawah Al-Quran. Bisa dengan berzikir. Orang wanita haid dan nifas tidak bisa sholat, tapi dia bisa baca Al-Quran, boleh, silahkan. Dia bisa memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghidupkan 10 malam terakhir yang tersisa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkan hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk bisa sukses dan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.